Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa bertatap muka langsung pada Bapak Ibu pada Zoom kita kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar kali ini. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat kepada pimpinan langsung terbit dan beserta jajarannya, yang terhormat kepada pemateri hebat kita kali ini, yaitu kepada Dr. Madina, MPD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama di webinar kita kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pemateri hebat kita kali ini, yaitu Ibu Rahmadina. Beliau merupakan dosen UIN Sumatera Utara. Beliau menempuh pendidikan S1 FMIPA Univ Negeri Medan pada tahun 2004 dan menempuh pasca sarjana pendidikan biologi pada tahun 2013 dan menempuh program doktor ilmu biologi pada Univ Sumatera Utara tahun 2024. Beliau baru-baru ini mendapatkan prestasi hak paten untuk invensi dengan judul metode penanaman 4 kultivar kedelai hitam dengan menggunakan sistem tanam multikanopi. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Rahmadina, izinkan saya menyampaikan bahwa rekaman video ini dapat ditonton kembali di YouTube langsung terbit dan sertifikat akan terbit hari Senin. Dan link absen akan diberikan di kolom komentar pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang belum join ke grup WhatsApp dan Telegram, nanti akan kami kirimkan linknya di kolom komentar. Baiklah, perkenalkan saya Renisa Ginara Elmi akan menjadi host kita pada webinar kali siang ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita persilahkan kepada Ibu Rahmadina untuk memulai webinarnya. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Apakah suara saya dengar, Bu? Terdengar, Bu. Oh, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada kekurangan nantinya yang akan saya sampaikan. Di sini saya masih baru ya, karena memang basic saya memang bukan sepenuhnya dari pendidikan lagi, walaupun saya berasal dari pendidikan, tapi selama saya bekerja di UIN, saya mengambilnya ke sains, ke alam. Jadi pendidikan agak saya lupakan sejenak gitu. Jadi ini pemaparan materi saya mengenai strategi pengajaran berbasis inovasi dalam era digital. Oke, apakah bisa saya mulai, Bu? Boleh, Ibu. Dari kami ya, Bu, subscribe-nya. Iya. Ya, sebentar ya, Bu. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai strategi pengajaran ya, kaitannya dengan inovasi dalam era digital. Oke, saya tidak menjelaskan secara terperinci ya, karena hanya beberapa slide, tapi saya memaparkannya secara langsung. Oke, silakan lanjut, Bu. Bisa. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai apa itu strategi pembelajaran ya, agar kita tidak salah ya, karena selama ini kita banyak menilai, melihat bahwa di dalam pembelajaran itu ada yang namanya strategi, ada yang namanya teknik, ada yang namanya model, ada namanya metode. Jadi sesuai judul saya menjelaskan tentang strategi, maka di dalam pemaparan saya akan menjelaskan bahwa strategi pembelajaran ya itu mengenai perencanaan tentang rangkaian kegiatan ya yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Di dalam strategi ini
dia sudah cakupan luas ya, di mana dia dalam satu materi itu adalah satu set dan prosedurnya itu untuk menghasilkan hasil belajar pada siswa ataupun pada mahasiswa ya. Jadi dia udah cakupan luas. Sedangkan di dalam strategi itu ada beberapa model. Salah satunya akan bahas adalah pembelajaran inovatif. Yang tadi Mbak, yang tadi belum selesai. Oke, jadi yang inovatif ini adalah salah satu model yang sekarang lagi digalakan kepada siswa ataupun mahasiswa agar mahasiswa itu lebih kreatif ya, lebih kritis dan lebih aktif dalam berpartisipasi proses pembelajaran. Oke, lanjut. Di dalam strategi pembelajaran ya, sekarang ini khususnya untuk yang inovasi sudah banyak digunakan teknologi-teknologi digital ya. Jadi semua kalangan itu bisa melihatnya, tidak lagi hanya khusus pembelajar tapi juga masyarakat. Banyak model yang digunakan untuk pembelajaran inovasi ini, salah satunya adalah perangkat mobile dan tablet. Kemudian ada aplikasi dan platform e-learning. Kemudian media sosial ya, yang sering kita lihat. Kemudian alat bantu visual seperti realitas virtual atau augmented reality. Kemudian pembelajaran berbasis proyek atau STEAM. Kemudian kolaborasi jarak jauh. Ini biasanya sering kita gunakan seperti kita sekarang ini seperti Zoom ya. Kemudian melalui pelacakan kemajuan dan analisis data. Ini biasanya untuk bidang-bidang tertentu. Oke, lanjut. Oke, di dalam pembelajaran inovatif yang sekarang lagi digalakan ya, khususnya pada siswa dan mahasiswa, itu beberapa model pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas mereka, cara berpikir mereka, dan bagaimana mereka bisa memahami materi tersebut. Salah satunya adalah cooperative learning. Kita lihat dari gambar itu mereka seperti tim ya. Mereka seperti tim, mereka bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk saling berkooperatif, saling bekerja sama. Kemudian adalah problem based learning. Di dalam model ini kita diberikan masalah, kemudian masalah itu dipecahkan bersama di dalam grup. Yang ketiga adalah project based learning. Di sini adalah ada beberapa kriteria atau model-model yang diterapkan untuk menghasilkan suatu project atau prakarya, yang mana prakarya itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar. Kemudian selanjutnya adalah inquiry ya. Inquiry ini adalah menemukan, di mana seorang guru itu memberikan satu hal yang bisa sebagai salah satu permasalahan, yang mana kita harus menemukan bagaimana solusinya. Dia nggak jauh berbeda dengan problem learning, hanya bedanya adalah kalau problem learning kita dikasihkan masalah, kalau inquiry kita dikasihkan salah satu hal yang kita harus mencarinya sendiri. Sedangkan flipped classroom ini dua metode pembelajaran. Yang pertama digunakan di dalam kelas, yang kedua dia di luar kelas. Ya, di sini ada dua metode yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Yang mana ketika kita kalau tradisional itu biasanya hanya di dalam kelas saja. Kalau flipped classroom ini kita bisa di dalam kelas ataupun di luar kelas. Sedangkan blended learning ini dia campuran ya antara metode yang digunakan di dalam kelas dan metode yang digunakan dengan jarak yang jauh atau seperti sekarang ini yang kita lakukan. Oke, lanjut. Ada 7 cara untuk mengimplementasikan pembelajaran modern yang berbasis digital. Salah satunya adalah melakukan analisis ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan digital ya kita harus menganalisis dulu kira-kira apa yang mau kita cari, apa yang mau kita temukan untuk masalah yang kita hadapi. Kemudian membangun grand design. Jadi desainnya ini adalah kita buat satu metode atau satu gambaran kira-kira kalau kita sebagai guru apa yang mau kita tampilkan ke siswa.
ya. Sedangkan kalau yang siswa kira-kira untuk mencari uh, apa namanya jawaban dari materi yang kita bahas, kita harus mencari icon ataupun uh, kode yang bisa memudahkan kita untuk mencari jawaban dari masalah yang kita hadapi. Kemudian fasilitas ini biasanya dari guru ya atau pihak sekolah ataupun pihak penyelenggara. Ini fasilitasnya. Kemudian menyiapkan SDM sebagai pelaksana proses belajar. Ini baik itu siswa ataupun mahasiswa. Kemudian pelatihan untuk guru. Jadi kalau untuk digital itu ya kita belum tentu semuanya bisa ya kan, apalagi guru itu ya, guru itu masih sekitar 25% atau 30% lah yang memang basically-nya itu paham tentang IT. Selebihnya itu masih menggunakan secara manual. Jadi kalau untuk memahami digital ini dia harus melakukan pelatihan. Kemudian pemilihan dan implementasi teknologi. Di sini teknologi yang kita gunakan untuk pembelajaran itu sekarang sudah banyak ya. Tadi udah beberapa saya contohkan. Namun ada beberapa orang tidak semua bisa menggunakan teknologi tersebut. Ya, apalagi kalau untuk daerah-daerah tertentu kemungkinan internetnya mungkin tidak ada atau mungkin jaringannya terganggu sehingga banyak teknologi-teknologi yang bisa digunakan secara mudah. Ya, kemudian yang tujuh adalah meluncurkan sistem. Sistem di sini adalah produk ya, produk digital yang mau kita gunakan. Kalau guru kira-kira produknya itu apa? Kalau misalnya dia suatu materi, kira-kira materi yang mau digunakan itu seperti apa? Ya kan? Kalau misalnya ke siswa, kira-kira misalnya dia ada tugas dari guru, kira-kira apa yang bisa dia terapkan, apa yang bisa dihasilkan dari uh, digital yang sudah ada di uh, zaman sekarang ya. Oke, selanjutnya. Jadi inovasi digital itu sebagai penerapan teknologi ya, yang mana kalau dulu kita menggunakan interaksi antara satu siswa dengan siswa lain itu masih secara manual. Kita disuruh mengumpulkan mereka di dalam satu ruangan, atau misalnya kalau beda sekolah kita mendatangkan mereka ke sekolah tersebut, ya kan, dengan daerah yang berbeda. Misalnya antara Medan dengan Jakarta itu harus ada namanya studi banding, siswanya bertukar ya kan. Tapi kalau sekarang dengan adanya inovasi digital, kita tidak perlu lagi untuk ketemu secara langsung. Misalnya salah satu adalah seperti seminar-seminar ya kan, ataupun pelatihan-pelatihan. Ya, sekarang dengan jarak jauh, dengan ada inovasi digital, contohnya seperti kita dengan daerah yang berbeda-beda, tapi kita bisa kumpul di satu kumpulan ya kan untuk memahami satu materi. Oke, lanjut. Oke, ini adalah tren inovasi digital yang sekarang ya. Untuk siswa sekarang itu sudah banyak menggunakan tren-tren digital untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Ini adalah big data analysis, internet thing. Ini adalah bentuk-bentuk produk ya, produk luaran pembelajaran yang digunakan pada siswa ataupun pada mahasiswa ataupun pada tingkat-tingkat perusahaan tertentu yang mana memudahkan mereka untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Ya, jadi sekarang itu udah canggih, jadi kita tidak perlu lagi dengan cara yang manual ya untuk menghasilkan hal-hal yang kita inginkan. Oke, selanjutnya. Nah, manfaatnya ini adalah mengotomatisasi proses bisnis. Ini kalau di bidang bisnis ya. Kemudian menyediakan alat yang sempurna kerja dan kolaborasi. Ini alat yang digunakan baik di dalam bisnis ataupun di sekolah ataupun pada siswa atau mahasiswa itu dia sangat mudah jadinya. Kemudian dengan adanya digital ini menyediakan layanan yang lebih responsif dan personal. Di sini tidak ada lagi istilahnya kecurangan-kecurangan yang bisa kita alami.
ya dengan adanya inovasi digital. Kemudian dia bisa mengidentifikasi kebutuhan pasar sehingga menghasilkan solusi yang inovatif. Kemudian meningkatkan visibilitas dan jangkauan melalui platform digital. Jadi dengan adanya digital ini cakupan yang kita harapkan itu bisa lebih luas dan manfaatnya bisa sangat sangat bermanfaat bagi semua kalangan ya. Kalau zaman dulu itu kita untuk mendapatkan ini sangat susah karena hanya mungkin dulu kan melalui telepon ya. Kalau telepon satu dengan yang lain itu harus satu-satu gitu kan. Kalau sekarang dengan menelpon aja kita sudah dalam satu grup itu sudah bisa gitu. Jadi tidak perlu lagi satu orang satu untuk menelpon. Eh, Bahkan kita sekarang sudah ada grup ya istilahnya dari WhatsApp, dari Facebook atau apa itu dimanapun kita berada kita bisa berkomunikasi secara online. Tidak lagi istilahnya harus kumpul seperti masyarakat tradisional dulu, kumpul di satu lokasi, berjanjian baru ini. Kalau kita sekarang tidak perlu lagi. Bahkan kalau anak-anak sekarang itu malah lebih ini ya, lebih tertutup jadinya. Istilahnya nggak perlu dengan adanya inovasi ini tadi, justru memang kebanyakan itu orang lebih sifatnya sendiri, ya kan? Sendiri tapi dia punya teman banyak, itu ya. Itu memang bedanya, itu kekurangannya sih kalau dari inovasi digital. Kalau kelebihannya itu tadi ya, semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan walaupun jaraknya berkilo-kilometer. Oke, lanjut. Di dalam inovasi digital itu ada etika dan tanggung jawab yang harus kita jalani ya. Jadi di dalamnya itu kita harus tahu aturan. Jadi jangan sampai dengan adanya kita memahami satu digital, kita menggunakannya sembarangan. Ya, itu yang terjadi di zaman sekarang banyak eh, apa namanya cyber yang justru merusak keamanan karena dia sudah terlalu canggih untuk menggunakan digital tersebut. Bahkan adanya terjadinya kecurangan atau tindak penipuan dengan dia memahami inovasi digital tersebut. Oleh sebab itu, harus ada etika dan tanggung jawab agar kesenjangan ini bisa teratasi dan juga tindak kejahatan pun tidak terlalu luas untuk dilakukan. Silakan, Mbak. Oke, ini adalah salah satu inovasinya ya, salah satu inovasi di masa depan, bagaimana nanti apa namanya segala kebutuhan itu akan dilakukan oleh robot, tidak lagi manusia ya. Jadi kita mungkin hidupnya itu akan lebih santai ya, bahkan dari rumah aja kita sudah bisa melakukan kegiatan semuanya. Tidak lagi harus keluar dari rumah untuk bekerja, tapi semuanya bisa bekerja dari dalam rumah, baik itu inovasi dalam kesehatan, transportasi, keamanan ya. Jadi dengan ada strategi pembelajaran ini bukan hanya menguntungkan pada siswa, tetapi juga kepada mahasiswa, guru dan juga para lingkungan pekerja ya yang akan bisa mempermudah mereka dalam menghasilkan tujuan-tujuan yang mereka harapkan. Oke, ini saja penyampaian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya, karena memang mengenai strategi pembelajaran inovasi ini tidak harus terlalu luas kita pahami, cukup kita mengetahui intinya saja ya, di mana di dalam kita pemahaman untuk digital ini harus up to date ya. Tidak apalagi seorang guru ataupun seorang dosen jangan hanya memiliki satu inovasi untuk mengajar mahasiswanya atau siswanya, tapi juga harus memiliki beberapa. Karena memang digital sekarang itu harus kita ikuti semuanya dengan catatan kita harus memiliki etika dan tanggung jawab. Jangan sampai kita mengajarkan mahasiswa atau siswa kita hal-hal yang tidak baik, ya. Karena ketika kita mengajarkan itu yang tidak baik, akan kembali kepada diri kita lagi untuk menjadi yang tidak baik.
Jadi untuk strategi pembelajaran ini yang dibutuhkan adalah latihan, ya, pemahaman, kemudian up to date untuk di dalam pembelajarannya, sehingga siswa akan lebih untuk memahami alat canggih sekarang itu sudah sangat penting. Bahkan mereka lebih mementingkan, contohnya handphone itu lebih penting daripada uang gitu ya. Karena uang, maksudnya gini, handphonenya itu sudah di situ semua uangnya atau segala kebutuhannya. Tidak perlu lagi, misalnya kita uang nggak perlu lagi dimasukkan dalam dompet, ditaruh di bawah-bawah, uang sejuta atau apa, dari handphone itu semua sudah ada. Ya, mau makan, mau apa, semuanya di situ. Jadi memang untuk strategi pembelajaran melalui digital ini itu benar-benar seorang guru ataupun seorang dosen harus betul-betul mendidik siswanya dengan sebaik mungkin agar arahan kepada mereka itu tidak salah dalam mengaplikasikan teknologi. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya yang hebat ini. Baiklah, eh, dapat kita simpulkan bahwa strategi di era digital ini bisa menggunakan tablet, e-learning, media sosial, dan alat bantu lainnya. Implementasinya sangat mudah, kita melakukan analisis apa yang kita cari, apa yang kita miliki, dan membangun grand design, gambaran yang apa yang harus kita cari di era digital ini. Menyiapkan fasilitasnya dan menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk belajar dan mengajar. Dan pelatihan kepada guru-guru dan teknologi yang digunakan. Manfaat dari inovasi digital ini sangat banyak Bapak Ibu. Salah satunya hemat waktu dan hemat biaya, dan menyediakan alat-alat yang untuk mempermudah pekerjaan kita, dan cangkupannya sangat luas sekali dan bermanfaat bagi semua kalangan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan di raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Adakah Bapak Ibu yang bertanya? Bagi Bapak Ibu yang bertanya nanti ada hadiah ya Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Ya, saya Sumiarti. Mohon izin, maaf izin untuk saya off cam ya, Bu ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Menarik sekali Bu Ramadina terkait dengan strategi pembelajaran untuk tujuannya sih memang mempermudah pemahaman bagi siswa atau mahasiswa dan juga membuat kita tetap seperti tetap update ya, update ya. Ya, ya, beberapa suara saya cukup terdengarkah, Bu? Terdengar Bu. Oh ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, beberapa sekolah kan sudah mulai menerapkan semenjak pandemi ya. Jadi dengan menggunakan tablet atau menggunakan tablet atau dengan menggunakan iPad ya, yang memang dari sekolah ya, ada SMP, ada SMA menggunakan teknologi itu. Jadi semua bahan sejak dari buku pelajaran atau buku teks ya, itu sudah ada di situ atau e-booknya semua itu. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang pemahaman karena tabletnya mungkin nggak agak berbeda ketika anak baca buku yang bisa dicoret-coret ya. Jadi sepertinya eh, kayaknya perlu saya perlu jadi support dengan semacam suplemen atau semacam tetap dalam bentuk buku hard copy ya, sehingga akan lebih apa namanya ya menunjang. Karena kalau pengalaman ya, Diana, saya ketika hanya mengandalkan dengan menggunakan tablet, ada kadang-kadang saya agak susah Bu untuk memahaminya, saya agak ini. Nah,
Nah, jadi mungkin mohon pendapat Bu Ramadina, apakah memang kebutuhan tadi terkait dengan inovasi digital tadi itu kan sebuah inovasi juga menurut saya ya. Tapi mungkin tetap dengan tidak drastis ya, tapi tetap kemudian diiringi dengan buku-buku atau menggunakan metode yang nggak konten banget sih, tapi tetap supaya untuk mempermudah aja. Nah, itu mungkin yang saya ingin karena ada agak resah juga. Terima kasih Bu Ramadina, mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya. Jadi bagaimana strateginya tetap jadi menggunakan inovasi tablet iya, tapi supaya tetap anak-anak juga bisa pemahamannya lebih mudah. Karena ketika switch menggunakan itu, ternyata ada yang kemudian yang agak ketinggalan juga. Nah, itu mungkin. Terima kasih Bu moderator. Mohon maaf. Iya, karena layar saya kecil, saya pakai handphone kebetulan ini. Iya, terima Iya. kasih Ibu Sumiarti. Iya, Kepada Ibu Ramadina, apa langsung dijawab Ibu? Oke, nggak apa-apa Bu, biar saya langsung jawab aja. iya, iya, silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Sumiati buat pertanyaannya ya. Memang itu menjadi kendala ya sekarang kepada anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan gadget ya, Iya, menggunakan iPad. Strategi pembelajaran, banyak guru menerapkan langsung ke iPad ya kan. Hal-hal yang itu mungkin sebagian siswa atau sebagian mahasiswa itu bisa langsung memahaminya, tapi sebagian lagi ada yang tidak ya. Jadi memang sebagai guru, sebagai dosen ya, justru sekarang itu kita dituntut untuk menciptakan dua strategi ya. Saya sudah melihat sendiri ya, memang sudah banyak beberapa buku itu dia menerapkan dua strategi yang mana hard copy-nya ada, tapi di situ dia melampirkan barcode. Jadi barcode itu bisa untuk ditampilkan dengan menggunakan gadget ya, menggunakan iPad. Ya kan? Jadi istilahnya dengan adanya dua strategi tersebut bisa mengurangi siswa ataupun mahasiswa yang kurang paham atas materi yang diterapkan. Ya, memang itu masih beberapa buku pembelajaran yang sudah digunakan seperti itu. Tapi untuk kedepannya itu memang sebagai guru atau dosen sudah harus dituntut untuk menciptakan hal seperti itu. Saya sebagai dosen sains ya, memang sudah banyak saya lihat buku-buku sains ya, karena memang kalau untuk sains itu masih mudah untuk menampilkan antara hard copy dengan soft copy-nya, istilahnya menggunakan apa namanya videonya gitu kan. Itu dia. Tapi kalau untuk bidang-bidang tertentu masih agak kesulitan ya, karena memang tidak semuanya bisa mengaplikasikan yang dalam bentuk buku tersebut ke dalam bentuk apa namanya videonya atau di gadgetnya, ya kan? Ada memang makanya itulah kedepannya itu bakalan jadi salah satu ini lagi inovasi yang bakal dituntut. Karena kalau hanya hard copy aja, ada yang sebagian kurang memahami, ada yang memang soft copy aja buku itu, ada yang kurang paham juga. Jadi memang kedepannya itu inovasi yang akan digunakan dalam era digital itu adalah dua strategi. Jadi nanti masing-masing buku itu kalau misalnya kita beli ya di toko buku atau mungkin secara online, itu mereka sudah ada menampilkan buku hard copy-nya sekaligus barcode untuk kita melihat secara videonya gitu. Jadi bisa memahami sekali dua. Itulah memang kecanggihan zaman sekarang. Karena memang kita ini masih belum 100%. Mungkin kalau di luar negeri itu sudah 100% untuk menggunakan apa namanya digital. Kalau kita masih ya 50-50. Jadi keduanya itu masih diterapkan. Itu aja kepada Bu Sumiati. Kira-kira bagaimana Bu Sumiati? Intinya itu tadi ya Bu, kalau kita sebagai guru ya itu tadi kalau memang bukunya belum ada, kita yang harus memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau memang Ibu Sumiati ada niat untuk
bagaimana mengembangkannya, ya terpaksa mengembangkan buku yang memang bisa digunakan hard copy sekaligus secara soft copy-nya melalui pengaplikasian barcode di buku tersebut. Terima kasih Ibu penjelasannya. Baiklah, di dalam kolom komentar Ibu ada yang bertanya dari Bapak Rudi Ahmadi. Mohon penjelasan apakah teknik ini bisa diterapkan di sekolah vokasi yang muatan prakteknya lebih banyak daripada teori. Silakan Ibu. Oke, justru kalau dia lebih banyak praktek daripada teori itu lebih bagus teknik seperti ini. Kenapa? Karena memang ketika kita praktek, kita dengan adanya contoh secara langsung melalui digital, itu akan lebih mudah memahami siswa ya, siswa ataupun mahasiswa. Karena secara secara teori ilmu seseorang lebih mudah memahami segala sesuatunya itu pembelajaran melalui video ya, penglihatan secara langsung, prakteknya secara langsung, bahkan lebih mudah mengingat daripada kita secara teori. Jadi kalau misalnya dia untuk yang vokasi lebih banyak praktek daripada teori, justru strategi ini lebih mudah untuk dilakukan misalnya Bapak sebagai seorang guru, ya kan? Inovasi-inovasi itu lebih gampang untuk Bapak terapkan. Asalkan memang itu tadi caranya itu tadi ya, kita harus menganalisis dulu kira-kira apa yang mau kita tampilkan, apa yang mau kita harapkan dari siswa tersebut, praktek yang seperti apa, ya kan? Kalau memang namanya siswa yang mudah memahami, dia akan lebih cepat dari video yang Bapak berikan. Kalau memang dia susah, ya mungkin ada beberapa orang yang kurang ya, tapi tekniknya memang betul-betul ya Bapak harus sesuaikan dengan bagaimana situasi di lapangan. Itu aja sih Pak. Terima kasih Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan di raise hand atau open mic atau kameranya dinyalakan ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung Bu atau gimana Bu? Langsung saja Pak. Ini ada beberapa hal yang mungkin saya masih belum begitu paham ya. Waktu saya memang bukan orang IT gitu Bu. Tapi kalau saya mengajar memang biasanya pakai eh, kalau online dan itu juga pakai e-book ya Bu ya. Untuk bahan pembelajarannya. Tapi yang agak kesulitan itu bukan kesulitan ya. Maksudnya bagaimana gitu untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pengajaran kita yang melalui digital itu yang pertama. Yang kedua, teknologi apa saja yang tersedia gitu Bu ya dan dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran itu gitu ya. Gitu. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya orang pun yang kenal. Oke, kepada Bukan Ibu Dina. Halo, Oh, aja. tadi kepada Pak apa ya Pak? Aceh Pak Indra. Aceh Nursa ya. Pak Aceh ya, oke. Kepada Pak Aceh, oke, ini memang ada beberapa kendala ya untuk mengukur ya bagaimana keberhasilan kita dalam menerapkan teknologi digital ini ya. Jadi kalau untuk pembelajarannya, untuk mengukurnya itu tadi memang ada beberapa penilaian-penilaian baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik ya. Jadi yang ketiganya ini mungkin kalau dari kognitif kita bisa melihat dia berhasil atau enggak itu dari kita melakukan ujian-ujian secara online ya. Sekarang kan sudah banyak ya bentuk penilaian secara misalnya pilihan ganda atau esai ataupun dengan bentuk BS ya secara online. Di situ sudah ada pengukuran waktu ya.
Contohnya kayak kita ngikuti chat gitu kan, kita bisa tahu dari situ itu secara kognitifnya. Kalau secara afektifnya, mungkin kita bisa lihat bagaimana dia mengaplikasikan ilmunya tersebut secara afektif, secara langsung, bisa kita secara face to face dengan anaknya, ya. Kemudian bagaimana dia memahami itu kalau kita melalui e-book, ya. Memang ada beberapa e-book yang mudah untuk dipahami, ada beberapa e-book yang memang kesulitan. Jadi itu tergantung kita kembali sebagai guru ataupun dosen, bagaimana kita bisa menerapkan itu ke siswa. Jadi sebelumnya kan kita menganalisis dulu ya, siswa kita tuh seperti apa. Kalau tingkat kecerdasannya kira-kira di bawah rata-rata, ya kita harus lebih maksimal untuk bisa membuat mereka paham dengan pembelajaran yang kita berikan. Salah satunya seperti yaitu tadi untuk melalui ujian-ujian secara kognitif, ya kan? Kemudian kalau psikomotor itu melalui aplikasi di lapangan, mungkin kita bisa sekarang sudah ada metode-metode secara project ya. Project itu yang kita berikan, apakah dengan e-book yang kita berikan bisa membuat dia memahami pembelajaran tersebut. Ya, bisa kita tampilkan melalui YouTube ya kan, ataupun melalui aplikasi jurnal atau apa segala macam. Kira-kira paham nggak yang dia lihat, yang dia dengar dan dia pahami, kira-kira seberapa persen? Itu kita sebenarnya bisa mengukur sih. Kriteria-kriteria itu harus kita buat juga, ya. Apakah dia itu paham sepenuhnya, setengah atau seberapa persen, itu sudah ada dalam kriteria penilaian, ya kan? Namun kemudian untuk kita di dalam pembelajaran ini banyak ya, sudah banyak kita lihat bagaimana metode pembelajaran. Salah satunya seperti Zoom, ya kan? Kemudian melalui video pembelajaran. Kalau ingin lebih melihat bagaimana anak itu aktif atau enggaknya, misalnya sesuai dengan target yang mau kita harapkan, ada juga yang dengan cara melalui Google Scholar ya, atau Google Classroom. Di situ ada kelompok-kelompok khusus yang bisa kita buat. Kemudian kita berikan strategi pembelajaran sama mereka. Kemudian kita tentukan jadwalnya. Apakah mereka on time atau tidak. Di situ kan kalau misalnya dia tidak pas, itu langsung ada keluar bahwa anak ini tidak sesuai target gitu kan. Kalau memang penilaian-penilaian secara afektif atau psikomotor, ya kan. Jadi ada juga dengan cara melalui YouTube ya. YouTube itu adalah bagaimana kita memberikan proyek ke mereka, kemudian proyek itu mereka hasilkan suatu produk, tetapi dengan inovasi mereka sendiri. Ya, contohnya itu kita suruh mereka untuk melihat dari YouTube gitu. Tapi mereka mengembangkan idenya sendiri. Ya, itu bisa kita dapatkan inquiry-nya, kita bisa dapatkan juga problem based learning-nya. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu memang apa ya? Kalau guru itu dikatakan susah-susah gampang gitu. Gampangnya itu apa? Kita nggak seperti dulu lagi berpikir satu hari satu malam, kemudian membuat PPT, ya, membuatnya sendiri, lalu kita menampilkannya pakai Infokus ya. Atau kalau zaman dulunya nulis di papan tulis sampai panjang. Kalau sekarang itu semuanya sudah ada di dunia maya, ya kan? Jadi bagaimana kita mengcombine-nya itu antara ilmu yang kita miliki dengan ilmu-ilmu yang ada di internet gitu. Jadi misalnya kita harus menganalisis dulu siswa kita itu sebenarnya kategori mana gitu. Jadi jangan kita membuat sesuatu hal yang terlalu tinggi, tapi kategori siswa kita itu masih terlalu rendah gitu. Kita nggak bisa juga, ya kan? Jadi kalau Bapak katakan tadi pembelajaran yang mana yang cocok, ya kalau saya sih, saya menilai dulu siswanya atau mahasiswanya. Ya, kita analisis dulu mereka. Mereka itu kategori yang mana. Kalau mereka tingkat pemahamannya masih terlalu rendah, sementara kita ngasih pembelajaran yang terlalu tinggi, itu nggak akan diterima sama mereka. Ya kan? Jadi kalaupun mereka misalnya terlalu rendah, ya kita ikutin, tapi kita naikkan satu tingkat.
Ya, ibarat kata kita memang ada ceramah, tapi kita tampilkan video yang mungkin mudah mereka pahami. Itu dia. Tidak langsung video itu langsung gitu. Harus ada ceramah yang kita jelaskan, baru kita ke video. Tapi kalau memang kategori siswa kita atau mahasiswa kita yang istilahnya cepat tangkap, ya kategori yang memang excited ya, misalnya apa namanya siswa yang up to date untuk ilmu, ya kita langsung aja gitu kan. Kita langsung aja ngasih ke mereka itu project, ya. Projectnya itu adalah yaitu tadi kita aplikasikan materi yang kita pelajari dengan apa namanya metode-metode pembelajaran sekaligus bagaimana ilmu materi-materi yang ada di dunia maya. Kita hanya langsung ke proyeknya. Itu kalau mereka memang langsung paham. Jadi kita nggak perlu lagi itu ceramah gitu. Karena kalau kita ceramah itu akan membuat mereka bosan. Itu dia bedanya. Jadi ke analis dulu siswanya atau mahasiswanya, mereka kategori siswa yang mana gitu. Kalau mereka yang masih rendah, kita harus ceramah. Ceramah panjang lebar, baru kita tampilkan videonya. Atau dari YouTube yang kita buat atau langsung. Tapi kalau memang dia yang sudah up to date, memang masih siswa yang bagus, kita langsung kasih dia tugas. Istilahnya tugasnya itu bukan tugas yang apa, project yang memang mereka bisa berinquiry, mereka bisa menemukan apa yang bisa mereka dapatkan. Misalnya kita hanya menjelaskan, saya biologi ya, karena saya biologi. Misalnya saya ngasih mereka itu daun yang kering, kira-kira daun ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja ya, gitu. Jadi istilahnya mereka bekerja sama gitu. Karena memang sekarang itu zamannya tidak lagi kita harus belajar itu sendiri, tapi tim teaching. Ya, dalam belajar itu harus berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Kalau sekarang itu memang dituntut siswa itu tidak lagi apa ya sendiri-sendiri karena itu akan menimbulkan kesenjangan. Ya kan, makanya sekarang untuk mengurangi terjadinya bullying, ya pembulian terhadap siswa itu guru-guru sudah dituntut untuk mengarahkan mereka untuk saling kerjasama antara satu dengan yang lain. Itu sih Pak, menurut saya ya. Kalau misalnya, makanya jadi masing-masing daerah itu mungkin daerah kami agak susah gitu ya kan Pak. Jadi itu tadi nggak usah terlalu diikutin, tetapi tetap dikombin aja antara siswanya. Jangan sampai nanti kita pengen lihat up to date, pengen ini, tapi siswa kita nggak mampu itu gitu. Jadi nggak usah diikutin gitu. Kalaupun memang tuntutan dari pendidikan untuk seperti itu, ya kita sebagai guru harus kerja keras untuk memaksimalkannya. Itu aja Ya, Pak, kira-kira. terima kasih Bu Rahma. Oke Pak, ada lagi Pak, Bu, Kak. Terima kasih Bu penjelasannya. Sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa mengisi link absen ya Bapak Ibu, tersedia di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke grup WhatsApp dan Telegram, bisa klik di kolom komentar ada link grupnya. Bu Adi, ya Bapak Sahrul ada yang raise hand ingin bertanya. Silakan Bapak Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga Bapak. Rahmadina sebagai pemateri ya. Terima kasih banyak. Iya Pak. Hari ini temanya sangat bermanfaat banget bagi kita untuk sebagai tenaga pendidik ya. Begini Bu, langsung saja. Terima kasih sudah diberikan kesempatan terkait dengan masalah pembelajaran yang berbasisnya dengan menggunakan inovasi gitu. Karena memang sekarang kan kita seperti yang dibicarakan oleh Bu Rahmadina tadi yang terkait dengan masalah digital, berbasis Android dan sebagainya gitu. Nah, kalaupun memang kan begini Bu ya, terkadang kita itu semuanya tidak bertempat sekolahnya di tempat suatu kota gitu kan. Ada kadang di pelosok, di desa dan sebagainya gitu kan. Kalaupun memang di situ misalnya di situ bahwa misalnya ada tuntutannya harusnya kita menggunakan berbasis Android ya pembelajaran seperti ini. Bagaimana ya kalaupun untuk di pelosoknya tersebut adalah
Yang pertama faktornya ada beberapa, karena menggunakan Android tersebut ada beberapa faktor yang menjadi kendalanya, seperti jaringan, kemudian cuacanya juga yang tidak memadai, kemudian HP-nya juga tidak mendukung gitu kan. Nah, terkait dengan masalah ini, misalnya ketika kita mengajar pada suatu sekolah SD, SMP ataupun SMA atau perguruan tinggi, misalnya seperti itu, untuk berbasis menggunakan digital seperti ini, bagaimana Bu? Apakah kita harus tuntutnya harus menggunakan apa namanya media pembelajaran, LKS dan sebagainya seperti apa? Mohon berkenan arahannya Bu Rahmadina. Terima kasih banyak itu ya Bu ya, Bu Ica. Oke, terima kasih dengan Pak Sahrul ya. Itulah memang kendala kita sebagai guru ya, guru ataupun dosen sekarang dituntut untuk berbasis digital. Sementara kemampuan di lapangan itu belum tentu 100% bisa. Tapi ya itu tadi kembali ke kitanya ya. Kita memang gimana ya? Udah memang sudah tuntutan lah ya. Karena memang negara kita ini sudah ketinggalan jauh dibanding Malaysia ataupun negara-negara yang lain. Bahkan di India pun itu sudah lebih di atas kita kan kalau di secara ininya. Tapi ya memang strategi pembelajarannya itu adalah kita memang nggak bisa ya secara langsung misalnya untuk memberikan materi ataupun mereka mencari materi kita. Jadi salah satu solusinya adalah kita membuat grup ya, grup dengan mereka. Kalau memang mereka masing-masing sudah memiliki handphone, ya kan? Kita kan sekarang ada yang lebih gampang itu melalui WhatsApp ya. Istilahnya walaupun internetnya yang agak-agak rumit pun masih bisa dia menerima gitu. Jadi kalau misalnya untuk di kalangan daerah yang kalau memang dituntut ya benar-benar dituntut lah, ya itu tadi itu yang paling gampang untuk aplikasi berbasis Android menggunakan WhatsApp, kita membuat grup di situ. Kita sebagai guru ya mau nggak mau lah untuk lebih aktif daripada mereka gitu kan. Kita yang harus pergilah kemana aja untuk mencari jaringan yang memang jaringannya itu kita download terlebih dahulu, baru kita aplikasikan ke mereka. Itu kalau memang kita yang agak-agak males ya Pak. Tapi kalau misalnya kita agak-agak rajin, ya kita download ya dari aplikasi-aplikasi yang memang walaupun jaringan agak susah ya kita cari terpaksa kita sebagai guru yang lebih aktif intinya itulah ya kan, karena memang kalau kita mengharapkan mereka pasti nanti alasannya itu banyak ya kan. Jadi kita buat sendiri, kita analisis dulu apa yang mau kita buat, kemudian kita kumpulkan bahan-bahannya, kita buat desainnya, lalu kita jadikan satu tempat ya. Boleh itu dalam sekarang itu kan sudah banyak ya aplikasi-aplikasi video pembelajaran atau seperti Canva ataupun banyaklah seperti hal-hal yang memang bisa dijadikan media untuk pembelajaran. Jadi ketika kita buat dia menjadi satu produk, lalu produk itu kita kirim ke grup kita gitu. Misalnya kalau kita ada grup WhatsApp, ya kirim ke situ gitu. Jadi tetap menggunakan aplikasi tersebut. Kalaupun jaringan memang benar-benar tidak bisa juga ya, sangat-sangat minim, ya mau nggak mau kita menggunakan aplikasi ya kita apa ya agak inilah maksudnya secara manual tapi kita tuangkan di dalam salah satu grup. Itu dia. Kalau Zoom itu memang harus jaringannya cukup kuat. Kalau misalnya aplikasi apa kayak Google Classroom, nah itu pun masih bisa, ya kan? Jadi tetap dia berbasis Android, tetap berbasis internet, tapi kita yang mengumpulkan materi kita ke situ. Dan mereka bisa melihatnya kapan aja gitu. Jadi kan misalnya kita untuk tugas gitu kan, kita nggak harus dicari ya nak ke apa namanya YouTube dengan ini. Nggak bisa, pasti nanti mereka alasannya kan banyak jaringannya susah lah ini segala macam. Jadi kita yang memang mencari itu, masukkan ke grup kita, lalu nanti mereka kapan mereka bisa jaringannya, mereka tinggal buka. Dan kita tergantung kita kalau itu tadi ya, tadi kepada apa sebelumnya saya katakan analisis siswanya. Kalau memang siswanya yang aktif, kita hanya memberikan materi tersebut dalam bentuk video, kita suruh mereka untuk
berinquiry atau ber-PBL, ya kan? Apa yang mereka bisa dapat dari materi yang kita berikan. Tapi kalau misalnya mereka tidak paham, ya mau nggak mau kita melakukan video pembelajaran, ya, dan menggunakan suara kita, ya, di dalam video tersebut untuk menjelaskan apa yang mau kita sampaikan. Jadi memang sekarang walaupun saya kemarin ada melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ya, di daerah itu memang masih banyak, kita memang nggak bisa memaksa ya siswa-siswa itu harus sesuai dengan tuntutan pendidikan, karena mereka memang orang tuanya ada yang bekerjanya itu di lapangan itu tidak memenuhi. Jadi anaknya yang disuruh bekerja. Jadi alangkah baiknya kita yang sebagai guru membuat satu grup, ya itu tadi. Jadi kapan mereka pengen buka lagi, mau mempelajari lagi, udah masih ada tersimpan di grup tersebut gitu. Itu aja sih Pak, cara satu solusi kalau memang kita yang berada di daerah, ya kan? Karena kalau memang ini ya, kalau memang siswanya itu semuanya menggunakan handphone gitu. Kalau nggak menggunakan handphone, ya terpaksa dia harus menggunakan handphone tetangganya atau temannya. Tapi dengan adanya grup kita dengan mereka, kapan mereka bisa mengulang materi itu masih bisa gitu. Kalau misalnya untuk mencari melalui internet kan butuh jaringan yang banyak atau mendownloadnya gitu. Oke, itu aja Pak Sarul. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya Terima Pak. kasih Ibu penjelasannya. Kita lihat ya Ibu, di Ya, kolom komentar ini ada Bapak Ayat Taufik Arifin yang lebih dulu bertanya. Pertanyaannya, bagaimana inovasinya, dalam bentuk apa, dan inovasi apa yang paling efektif dan terjangkau secara lebih luas Ibu? Maksudnya inovasi apanya nih ya? Dalam hal apa maksudnya? Pembelajaran kah atau apa ini? Bapak Ayat ini dalam apa ya Pak? Pembelajarannya ya. Mungkin pembelajarannya Ibu. Oke. Eh kalau saya rasa ya, tadi saya sudah jelaskan juga sama Pak Sarul. Kalau untuk cakupannya luas ya. Kalau untuk zaman sekarang ini masih ini ya untuk tingkat Facebook dan tingkat Instagram ataupun tingkat WhatsApp. Ya, itu yang memang apa namanya kita masih bisa membuat satu grup ya. Sekarang itu kan grup kalau kita seorang guru, kita bisa menyampaikan materi-materi kita ke situ, ya kan, yang bisa dilihat peserta didik kapanpun mereka mau gitu. Kalau misalnya di daerah pelosok, ya kan, yang jaringannya susah, mungkin pada satu hari ada materi yang memang kita nggak bisa ketemu sama mereka, ya kan? Jadi kita bisa kirim ke grup kita dan mereka bisa melihat kapanpun. Kalau saya sih seperti itu gitu. Karena memang kalau untuk YouTube atau yang hal-hal lain misalnya kayak melalui Zoom ya atau aplikasi-aplikasi tertentu yang memang kapasitasnya harus besar, itu tidak bisa terjangkau ke daerah-daerah yang terkecil ya. Tapi kalau kita buat grup sama mereka melalui WhatsApp ataupun dari Facebook ya, itu masih bisa dijangkau sama mereka. Karena Facebook sekarang saya lihat walaupun kita tidak punya ini ya, punya internet yang maksimal, walaupun sangat minim, dia masih bisa digunakan gitu, ya kan? Begitu juga dengan WhatsApp, walaupun apa namanya pulsanya itu nggak begitu banyak, kuotanya nggak begitu banyak, dengan hal yang kecil, dia masih bisa menerima informasi. Tergantung materi yang kita berikan ke mereka. Jangan sampai materi itu memiliki kapasitas yang terlalu besar. Ya, kalau bisa dikompres seminimal mungkin sehingga apa yang mau kita sampaikan ke siswa ataupun ke mahasiswa dengan lokasi yang sangat sulit itu masih bisa mereka pelajari. Itu saja, Bu. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya Ibu. Nah, yang terakhir ini kepada Bapak Habibatul yang ingin bertanya Bu, ya raise hand Bapaknya. Silakan Bapak. Maaf Bu, saya perempuan. Oh, maaf Ibu. Maaf ya Ibu, salah ini. Nggak apa-apa. Kepada Ibu, Ini, silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
saya Habibah Pralasana, saya dari salah satu sekolah di Provinsi Jambi, tepatnya di Muara Bungo. Nah, saya mau bertanya, kan dari tadi mendengarkan semua jawaban dan pertanyaan itu nyangkutnya ke yang sudah memang siswanya menggunakan handphone ya. Nah, bagaimana jika mengaplikasikannya itu ke kelas 1? Ya, kelas 1 kan belum terlalu paham ya, kan, di kelas rendah lah. Terus karena Kelas 1 biasanya apa kan ini, ini Bu? SMP atau SD, SD? Oh, SD-nya SD. di kelas rendah. Biasanya itu kami cuma menggunakan video. Apakah ada hal lain yang lebih menarik? Karena kalau misalnya video itu kan kadang nanti teman-teman yang di belakang itu udah ngobrol, udah nggak fokus lagi. Jadi, nah, apakah ada yang lebih menarik lagi, ataukah aplikasinya ataupun hal-hal yang lain? Karena kalau misalnya kami kan nggak pakai buku tuh. Kalau yang biasanya ada buku kan ada scan, bisa di scan kan filmnya atau video-videonya. Tapi kalau kami nggak pakai buku, memang buat weekly sendiri, jadi nggak ada acuan buku dari Dinas Pendidikan gitu. Gimana itu, Bu? Terima kasih. Oke, kepada Ibu Habibatul ya, yang di Jambi ya. Jauh nih dari Medan. Untuk kelas 1 SD ya. Kalau untuk kelas 1 SD udah banyak, Bu, media yang bisa kita terapkan kepada mereka sekarang. Kita itu tadi lah ya. Sekarang ini memang kita sebagai guru ataupun sebagai dosen itulah yang harus aktif, harus up to date, karena memang semua materi itu sudah ada di internet. Ya, jadi kalau misalnya Ibu katakan dikasih video pembelajaran, memang kalau untuk video pembelajaran itu, kalau itu belum maksimal ya Bu diterapkan, karena memang karakter dia itu belum sepenuhnya untuk bisa fokus ke pembelajaran. Jadi kalau video itu paling hanya 75%, yang memang kalau video itu digunakan untuk hal-hal yang menarik. Tapi kalau sifatnya monoton yang membuat mereka bisa jenuh, itu bagian belakang bisa aja mereka cerita atau ceramah segala macam. Saran saya, kalaupun hanya bisa video ya yang mau Ibu terapkan ke mereka, harus ada strategi sampingan yang bisa Ibu gunakan, yang mana mereka bukan hanya melihat tetapi juga mengamati dan memahaminya. Contohnya misalnya Ibu kasih strategi dengan cara melihat itu, Ibu memberikan arahan kepada mereka apa yang bisa mereka pahami videonya. Itu dia. Dan kalau untuk anak SD kelas 1, kalau bisa ada dikasih apa ya namanya ya, kreativitas di dalam video tersebut gitu. Bukan sifatnya menonton ya video yang monoton, fokus. Karena memang itu belum bisa. Tapi video yang memang sifatnya kreatif. Jadi sambil Ibu tunjukkan video, sambil mereka misalnya disuruh menyediakan bahan, dan mereka untuk ikut aktif untuk melakukan itu. Contoh, misalnya videonya itu materi, misalnya sains ya, karena saya sains, misalnya merangkai bunga gitu kan, misalnya merangkai bunga, atau misalnya tentang bernapas atau ciri-ciri makhluk hidup lah. Ibu harus menyediakan juga bahan yang bisa mereka gunakan untuk menyesuaikan dengan video yang Ibu tampilkan. Jadi mereka di belakang itu tidak hanya video, tidak menonton, tapi ada yang mereka kerjakan sehingga sesuai dengan video tersebut. Karena memang kalau anak kelas 1 itu masih belum bisa fokus. Mereka masih aktif ke sana kemari, jadi kita harus ngasih mereka itu hal-hal yang bisa mereka bekerja sambil melihat video tersebut gitu. Atau memang video-video yang menarik yang memang biasa kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya ya, kita tahu bahwa misalnya kayak kartun Ipin Upin ya. Ipin Upin itu kan ada juga yang memang dia ilmu-ilmu tertentu yang dijelaskan mereka itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tokoh-tokoh seperti itu yang memang mereka suka mungkin bisa membuat mereka fokus, ya kan? Tapi fokus seperti itu tidak maksimal.
ya. Kalau misalnya waktu pembelajarannya agak banyak, ya harus ada dengan kreativitas-kreativitas yang ibu berikan ke mereka. Jadi sambil menonton, sambil ada kerja yang mereka kerjakan, sehingga ada produk yang mereka selesaikan, sehingga video pun bisa mereka lihat dengan baik. Oke, Bu Habibah. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Rahmadina penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, karena kita keterbatasan waktu, kita cukupkan sesi tanya jawab kita hari ini ya Ibu. Jika masih ada ingin bertanya, silahkan lanjut di webinar kita minggu depan. Untuk Ibu Sumiarti, Bapak Rudi Ahmadi, Bapak Aceh Nurasa, Bapak Sahrul, Bapak Ayah Taufik, dan Ibu Habibatul, silahkan meninggalkan nomor handphonenya di kolom chat, karena nantinya kami akan mengirimkan pulsa kepada Bapak Ibu yang bertanya tadi. Terima kasih banyak, Bu. Sekedar mengingatkan ya Bapak Ibu, memberikan informasi bahwa penerbitan kami adalah bernama Langsung Terbit. Perusahaan kami berfokus dalam bidang penerbitan, konversi dan editing, pengurusan HKI, pengadaan buku, jasa desain dan layout. Kami juga memiliki afiliasi percetakan dan distributor buku. Kami juga menyediakan paket buku tunggal, buku kolaborasi buku ajar, dan ubah RPS jadi buku bahan ajar. Jika Bapak Ibu berminat, silakan hubungi admin kami atau mengunjungi website langsungterbit.com. Bu Ica, mohon izin bertanya terkait dengan masalah ketika saya kan punya ini lagi susun buku itu untuk mau diuruskan ISBN dan sebagainya kan gitu. Kalau untuk terkait dengan masalah itu yang harus kita hubungi nanti di nomor kontak yang mana, Bu? Oh, di dalam web itu ada nomor admin Bapak. Oh gitu. Oke, Iya. siap. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Ica. Ya Bapak, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi pencabutan undian door prize ya Bapak Ibu, bagi yang menulis di bulan Juli ini. Bagi Bapak Ibu yang namanya terundi atau tercabut, silahkan di on kamera ya Bapak Ibu. Hadiah pada bulan Juli ini ada 2 kipas angin dan 1 setrika. Kita undi ya Bapak Ibu. Kita mulai dengan 1 setrika ya Bapak. Untuk setrika dimenangkan oleh Bapak Ibu atau Bapak Denny Indrawanta. Adakah di dalam Zoom ini Bapak Ibu? Denny Indrawanta. Selamat Bapak Denny. Kita lanjut ya Bapak untuk kipas angin. Undian kipas angin didapatkan oleh Bapak Ahmad Hadir. Selamat Bapak. Kita lanjut ya Bapak untuk kipas angin selanjutnya. Untuk kipas angin selanjutnya dimenangkan oleh Ibu Mardigot Tua Natalis. Selamat Ibu. Bagi Bapak Ibu yang namanya tersebut dalam undian, silakan meninggalkan alamat dan nomor handphonenya di kolom komentar ya Bapak Ibu. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Rahmadina atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi. Kami harap webinar ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya selaku host dari ini, mohon maaf ada kesalahan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi foto dulu ya Bapak Ibu. Baik. Tolong dihidupkan kameranya ya Bapak Ibu. Foto ini akan ada 2 slide ya Bapak Ibu, sebentar ya. Pertama Bapak Ibu senyum. Sebentar ya Pak.
Untuk slide kedua, Bapak Ibu silakan di depan kameranya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sampai jumpa di webinar berikutnya Bapak Ibu. Sehat selalu.